Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Daya Cipta. Terima kasih untuk Anda yang sudah berlangganan dan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung. Baik, untuk video tutorial kali ini saya akan coba untuk membuat ayunan sederhana yang bisa dipasangkan atau digantungkan di dahan pohon depan rumah saya untuk yang sesuai di video, atau untuk Anda sendiri bisa digantungkan di mana saja. Untuk bahan yang saya gunakan itu dari kayu bekas palet ya, ini ukuran tebalnya 2 cm kurang lebih, dan untuk panjangnya yang kita pakai 48 cm. Kita gunakan sebanyak 4 batang, lalu yang 2 batang pendek nanti ya kita buat sepanjang 4 batang yang panjang sesuai yang ada di video, bisa dilihat. Kemudian cara perakitannya sederhana saja, kita cukup menggabungkan ke 4 batang kayu yang sudah kita potong tadi, lalu digabungkan ke kayu yang ukuran pendek, kita pasangkan di bawahnya untuk penahan agar kanan dan kiri. Untuk paku yang digunakan paku ukuran 4 cm atau bisa juga 3 cm, tapi mungkin alangkah baiknya jika Anda punya sekrup, mungkin lebih baik menggunakan sekrup, karena untuk sekrup dia kekuatannya lebih bagus, lebih mengikat, sehingga tidak mudah lepas. Namun saya di sini menggunakan paku saja karena ketersediaan, saya hanya punya paku saja. Kita pasangkan satu persatu paku ukuran 4 cm dengan menggunakan palu saja ya. Kita sudah lihat di video awal tadi bahwa peralatan yang saya gunakan sangat sederhana, hanya menggunakan palu, gergaji, dan meteran. Dan untuk melubanginya tadi saya sudah kasih lihat, cukup menggunakan bor saja. Kita pasangkan satu persatu paku yang sudah kita persiapkan. Baik, sebelum lanjut videonya, untuk Anda yang belum bergabung silahkan klik subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini untuk tetap update video-video terbaru tentang tutorial cara membuat apa saja ya, apa saja. Di sini tidak terpaku dalam membuat satu tema saja, tapi tutorial membuat apa saja, dan Anda bisa saksikan nanti di channel saya. Baik, selanjutnya setelah terpasang semua 4 batang kayu yang panjang, kita lubangi di kedua sisinya masing-masing 2 lubang dengan menggunakan mata bor ukuran 10 ya, atau bagi Anda yang kesulitan mengetahui ukuran mata bor berapa yang digunakan, Anda bisa sesuaikan saja dengan ukuran tali tambang yang akan digunakan ya. Di sini saya menggunakan ukuran tambang yang sesuai dengan mata bor, itu mata bor 10. Kita lubangi di kedua sisi. Untuk tatakan bawahnya hati-hati, nanti bisa terkena keramik, sayang sekali kalau misalkan sampai pecah ya. Satu persatu kita lubangi sampai tembus. Setelah tembus kita longgarkan lagi biar lebih lebar. Nah, ini di video awal tidak ditunjukkan untuk menggunakan besi, karena memang rencana awalnya tidak menggunakan besi. Berhubung setelah saya ukur, ternyata
bahan tambang yang saya gunakan kurang panjang dan terlalu tinggi jika dipasangkan langsung ke dudukan ayunannya. Jadi dengan alternatif ini saya menggunakan besi beton ukuran 8 sepanjang 1 meter, lalu dilipat sama panjang sesuai video seperti ini. Kita bengkokkan ya, agak susah memang, cukup nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bisa dilihat, perhatikan. Nah, ini adalah tambang yang saya gunakan. Saya beli sepanjang 12 meter, lalu 12 meter ini kita potong menjadi 2. Nah, cara memotongnya seperti ini. Saya tidak menggunakan pisau secara langsung ya, karena khawatir nanti benang-benangnya malah terurai, bisa berantakan. Jadi lebih baik menggunakan cara ini, jadi ujungnya tetap rapi dan tidak terurai berantakan. Jadi masing-masing talinya sepanjang 6 meter yang nantinya saya lipat lagi menjadi 2 sehingga menjadi panjangnya 3 meter ya. Jadi untuk satu utas tali tambang untuk ayunan bagian sebelah kiri kita double 2 buah, 2 lembah, maksudnya 2 helai ya. Tambangnya dibikin 2, kemudian yang kirinya juga nanti dibikin 2, masing-masing panjangnya, tingginya 3 meter. Nah, di sini saya sengaja membuat di double 2 rangkap untuk keamanan agar tidak putus, karena sebelumnya memang saya sudah pernah membuat ayunan dengan satu tambang saja dan ternyata memang tidak tahan lama. Baik, selanjutnya kita pasangkan ini bagian pegangan besinya ya, masukkan ke lubang yang sudah tadi kita buat, lalu ujungnya sisakan sekitar 3 atau 4 cm dan lalu kita bengkokkan dengan menggunakan palu, atau bisa juga ditekuk dahulu lalu dipasangkan. Nah, setelah selesai semuanya kita pasangkan ke tali tambang yang sudah kita gantungkan tadi. Nah, seperti ini kira-kira bisa dilihat cara membuat simpul yang kuat tanpa harus diikat-ikat, ditarik-tarik. Jadi cukup seperti ini saja, bisa diperhatikan. Kita masukkan ke lubangnya, kita silangkan yang kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Konsepnya ini dia semakin berat ditekan ke bawah, maka dia ikatannya semakin kuat. Baik, ini bisa digunakan untuk anak-anak, bisa juga untuk dewasa. Untuk kurang lebih seperti ini cara membuatnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share videonya, dan komen jika ada pertanyaan yang belum jelas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.